Picknya apakah yang akan dilakukan oleh tim Flash? Karena kayaknya untuk dilakukan tim Liquid ID ya nggak ada ya, mereka tetap mereka tetap ya udah main kayak tadi aja. Iya, Ya, tadi mungkin udah paling bener. kurangin sedikit overnya aja kan. Bener. Ya. Tadi udah paling bener sih sebenarnya permainannya, Iya, draftnya makanya. juga. Tapi anyway kali ini ya respect kembali dilakukan ya. Meskipun Fanny, aku pengen banget ngeliat Fanny Fabian sih. Karena terakhir tuh udah kayak Gak usah Fabian deh, Fanny kayaknya semua orang Fabian deh. Karena kayaknya untuk standar jungler kelasan MPL ya. iya. Kayaknya. Meskipun udah di nerf ya Fanny ya, Iya. nggak ngaruh kan? Tapi bukan menurut aku nerfnya bukan yang bikin Fanny jadi nggak berpower ya. Oke. Justru cuman hanya ngerubah dari segi gameplaynya aja. Oke. Karena kayak sekarang kan Fanny justru malah lebih luas eksplorasi untuk build-nya. Karena kan dia Bener. harus kayak gesek dulu. Jadi kayak Fanny yang mainnya satu kabel ulti Iya. itu udah nggak bisa. Oke. Jadi justru untuk ngenakin Fanny yang bener-bener the real user Fanny. Oh, the real user Fanny Iya, ya. kalau menurut aku. Oke. Tapi kali ini ada respect yang kembali dilakukan ya. Karena Joy di game yang pertama tadi Itu sangat-sangat dia. menggila. Kali ini nggak mau dilepaskan lagi. Dan memang satu band terakhir dari Liquid ID nih. Apa nih kira-kira yang akan diantisipasi? Apakah hero-hero fighter yang muncul? Dan ternyata Suyo-nya yang diantisipasi. So, pick pertama Poveus atau mau coba Matilda? Atau bahkan dinai pick ke arah Chow-nya Granger Midland? gak sih? Granger, ini kebuka sih. Tadi di band nama Liquid ya. Tapi kalau Granger tuh Apa? bukan yang nggak bisa dilawan banget ya. Iya Tapi sih. masalahnya Harit udah biasanya kan trade-nya tuh Granger Harit. Granger Harit. Tapi ya Granger masih terlalu mahal untuk dilepaskan, apalagi di tangan Aaron Siki yang notabene-nya juga sempat nggak tersentuh pada saat di F6 kemarin. Tapi ya Matilda yang muncul beserta dengan Alpha dari Fabian harusnya. Ya, ini udah combo yang kuat banget buat mereka ya. Iya. Matilda Alpha, Matildanya Widi juga kan. Oke. Sekarang untuk ngambil ke arah EXP-nya dulu kah atau ya karena memang sebenarnya kalau bicara tentang Chow ini Iya. juga masih ada chance banget untuk diambil sama tim Liquid ID loh. Bisa. Ya kita beberapa kali ngeliat dari Chow-nya pun dipakai sama Aran kan. Iya. Dan kali ini head to head dengan Cema Hmm. ada Hayabusa di sana yang memang harusnya dia bakal cukup repot ya, apalagi ketemu sama sosok hero yang bisa ngasih shield juga. Ya. Yaitu Matilda dan ada Aurora juga yang diambil. Aku kira bakal ngambil Khalid dulu loh, setidaknya untuk membuat Widinya dibatasi gitu pergerakannya. Ya, bisa adu pok aja gitu. Iya, adu kan. pok Kalau yang ngebuat ditabrak Widinya. dia bisa kicks and guard gitu. Bener, yang ngebuat Widinya dari early game tuh nggak nyaman untuk ngebuka vision gitu loh, adu pok dengan. Ya. Justru malah Booster jadi Rodanya. enak buat kalau misalkan dari tim Liquid ID bisa pakai Khalid ya. Oke. Karena kan kayak Hayabusa kalau di kicks and guard kan bete tuh ya. Bener. Tapi enggak, ternyata apakah ada tutor Lukas di tangan dari Waduh. Aran? Dan ini kan Lukas ke-6 yang muncul. Nah, 1 kali menang, 4 kali kalah nih. Kalau di tangan Aran gimana nih, Los? nambah lah Nambah win ya? rate-nya 1 lah. Oke, berarti 1 nambah tuh ya. Jadi 27% tuh Iya, berarti harusnya dia. ya. Oke, Hylos-nya di ban karena sadar bahwa Lukas ketemu Hylos juga tadi nggak berkutik di game sebelumnya. Ada Moskov yang diantisipasi, tapi ya jangan lupakan game pertama juga Bruno dari Aaron Siki aman banget, nggak Ya. tersentuh juga. Jauhead yang turut masuk dalam fase banning dari Liquid ID dan banning terakhir, apakah lagi-lagi hero-nya Aaron Siki yang dibatasi Ya, dan Bruno. ya Bruno. Berarti kalau bicara tentang gold lane sebenarnya masih banyak ya, kayak Banyak. Irritel masih bisa dipakai. Oke. Sebenarnya kalau bicara tentang Grand Final MPL kan Nathan ya. Nathan banget anaknya nih. Anaknya Nathan banget. Atau ya kalau ketemu hero yang bisa punya defensif juga ya kayak Brody underrated sebenarnya. Wah, udah lama ngeliat Brody sih. Iya, Asli sih, udah benar-benar kayak underrated banget kan sekarang. iya 3 bulan kali, apa 4 bulan kali ya kita nggak pernah lihat Brody gitu ya. Tapi ya untuk kali ini pick keempat dari Liquid ID ternyata lebih ditujukan ke arah mid terlebih dahulu ya. Mereka menyembunyikan hero terakhir untuk Aaron Siki. Yang kita tahu sendiri Aaron Siki ya punya juga banyak flex pick loh. Kalau misalnya kita mau bahas masalah flexible pick dari Aaron dia Siki mah gitu ya. Alice, Iya kan? Ruby, Gold. Bener, jadi masih aman banget sebenarnya untuk Liquid ID menyembunyikan hero untuk Aaron Siki. Sementara Carmilla yang diambil juga Badang. Wow, seru Badang nih. tapi EXP. Iya, Badang XP Nah, ketemu ini sama Lukas. Build-nya banyak kan. Kadang ada badang yang benar-benar pure ke attack speed Oke. atau badang yang full cooldown. Oke, tapi setelah di adjust kira-kira Badang yang di Tergantung. XP ini kemana? Kalau damage tetap ya Tetap kayaknya damage? tetap ya ada atau hybrid. Hybrid. Keselip lah ada attack speed lucu gitu loh dikit. Oke, dan satu hero untuk Aaron Siki apa yang akan mereka ambil nih? Ini butuh bener-bener yang bisa carry damage sih.
carry damage. Iya nggak sih? Oke, tapi ya masalahnya ada Hayabusa sih ini. Harus hero yang bisa escape juga ya pasti ya. Yang nggak terlalu mudah untuk ditangkap pastinya dan bisa menghindar setidaknya dari Curse of Blood, itu yang paling penting. Iya, range berarti ya. Iya. Yang cukup jauh juga. Dan tim Liquid ID last pick untuk Iron Shiki menuju ke arah Claude. Oke, wow, ini dia yang tadi kita bahas juga. Hero yang bisa escape dari Hayabusa, udah pasti dengan Battle Mirror Image, Claude bisa. Atau untuk menghindari Curse of Blood dari Carmilla juga, ya Claude aman banget karena dia bisa bawa Purify. Dia punya Battle Mirror Image dan memang notabene-nya segi power dengan Granger pasti early game bakal dipegang banget sama Granger ya. Harusnya. Pokingan dari Rhapsody segala macam itu ngebuat Cloud ya under condition. Tapi kita bakal lihat Matilda backup seperti apa. Dan jangan sampai Claude yang maju. Itu kena stop ya, karena secara nggak langsung ini stoppernya juga lumayan banyak. Carmilla, Aurora, Badang itu sangat bisa memberikan efek cancellation terhadap Blazing Duet nantinya. Tapi split push power juga yang diantisipasi sih sebenarnya. Kayak Hayabusa kan bisa jalanin lane jauh. Seenggaknya Claude punya kesempatan untuk bisa membalaskan hal tersebut. Oke, game kedua, match point untuk Liquid ID dan satu kemenangan yang mereka butuhkan untuk bisa lanjut ke dalam match selanjutnya. Tapi inilah dia untuk game kedua kita. Let's go, match point tim Liquid ID dengan gameplay yang harusnya cukup berubah ya. Kayak tadi kan mainnya Assassin Joy, sekarang mainnya lebih ke Alpha Matilda juga nih, yang main combo-komboan. Sementara kalau ngeliat dari Badang yang akan bertemu dengan Lucas berarti ya. Iya. Menarik karena secara efek sisi ya ini Badang nih menyebalkan kan. Dia punya efek knockbacknya juga. Bener. Dia punya bawa tembok juga. Iya. Dan ini lihat ini adu damage juga pede-pede aja nih di early game. Sama-sama punya damage soalnya. Iya, tapi Aran juga nggak tinggal diam gitu ya. Dia sadar ya ketika dia ambil dulu katapultnya di belakang tadi, ngebuat Avaldo udah dipegang dan kombonya dari Lucas sudah bisa dijalankan gitu. Dan lihat ada flash combo yang dikeluarkan. TY ini coba untuk ditangkap, sepertinya terkena efek Tarify membuat dia dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Soulbloom dan itu dia first blood dari satu momentum yang didapatkan oleh Yeskiel. Dan bahkan ada backupan yang coba diberikan oleh Cemah, tapi nggak ada korban jiwa di sana. Dan itu agresivitas yang kita lihat ya dari tim Liquid ID juga, kalkulasi yang begitu baik. Sementara Iron Shiki membuat dari Aonzo mundur. Kalau kita ngelihat tadi head to headnya harusnya bisa dimenangin sama Granger, ternyata tidak berlaku untuk di sini ya. Karena justru malah plus minus sih. Dia bisa menghindar dari Rhapsody yang cuman satu arah. Bener sih. Ya kan, dia bisa mirror image, kabur. Tapi ya kalau ngeliat tadi dari T-nya juga yang udah ke-trigger dari Revitalize di awal-awal, ya udah di saat Revitalize-nya udah gak ada, Widdy-nya nabrak karena Soulbloom juga kan damage-nya di awal-awal sakit banget. Ya apalagi Spear of Alpha yang sekarang dibuka karena T. Dan memang ada Shadow Kill yang diaktifkan, tapi berbagi damage adalah jawaban yang tepat untuk menghindari pick off yang coba dilakukan oleh Cemah. Cray di sisi lain juga memakan cukup banyak damage dan coba untuk menghilangkan Pride of Ice-nya, untungnya masih bisa diselamatkan. Dan Soulbloom-nya sakit banget kan. Kena poke damage yang begitu mengerikan. Sementara Aran di top lane masih berjibaku saja, saling memberikan dan bertukar damage terlebih dahulu. Karena setup menuju ke arah turtle akan segera dilakukan pula. Zoning out yang dilakukan oleh Yeskiel dan juga Aran membuat akhirnya informasi disampaikan bahwa turtle bisa di-secure dengan cukup aman. Itu udah setup yang nggak bisa ditembus lagi sih. Ada Lucas dan juga ada Vexana dari Yeskiel. Itu di Golden menang loh Iron Shiki loh. Iya bahkan tadi udah sprint sih sebenarnya. Cuman ngebuang flicker juga. Ngebuang flicker plus recall. Iya. Berarti udah 2 kali recall ya. Oh, ada King Eagle. Yep. Dan masih belum dilanjutin lagi ya inisiasinya, hanya memberikan sedikit pressure-nya aja. Dan bahkan Iron Shiki dapetin flankingan nih sedikit di arah bottom lane. Cemah sudah mulai tertabrak lagi dengan Spear of Alpha dan bahkan Curse of Blood-nya pun bisa dihindari dengan cukup manis. Jemputan Guiding Wind dari Widdy begitu manisnya membuat akhirnya Fabian pun tidak terkena efek sisi. Ya itu berat sebenarnya untuk bisa mengkonekkan Curse of Blood ke arah member dari Liquid ID, sementara Widdy-nya masih ada dan dia pun bawa Purify gitu ya. Jadi ketika kena efek CC, Widdy-nya masih bisa Purify untuk menghindar dengan Guiding Wind dan menarik member lain keluar dari jangkauan Curse of Blood-nya. Di bagian bawah bahkan Aonzozo ini butuh bantuan loh, dan terlihat Iron Shiki masih bisa untuk mengkiting member-member dari tim Flash Kamboja agar ya mereka membeli waktu di bawah gitu, dan lainnya dibebas banget buat Liquid ID ngambil, terutama untuk rotasi jungle-nya nih yang sekarang dipegang oleh Fabian. Ini Iron Shiki, Iron Laning Shiki nih kayaknya nih sekarang ya. Kuat banget ya laningnya
Katingnya juga, dan sekarang resource juga udah mulai dihabisin sama Favian. Dengan begitu nyamannya dia farming tanpa adanya gangguan sama sekali. Karena ya udah, rivernya dikuasain banget sama Widinya, sama YSKL-nya. Dan kayak Curse Touch itu kan sakit banget ya. Iya. Nether Touch itu dan bener-bener ngebuat dari YSKL ya dia punya power clear cepat, dia punya efek CC-nya juga. Dan YSKL masih belum tersentuh sama sekali sejauh ini. Dan jangan lupakan, dari tadi kita nggak lihat rotasi dari Liquid ID ke arah Iron Siki juga loh. Oke, ada purple buff yang coba diambil dan kembali menghindar. Tapi satu Frigid Glacier dan juga Flicker dikeluarkan. Lihat gimana Aran unleash the beast. Pull up yang begitu cepat ke arah lini belakang. YSKL pun down. Dan kali ini Aran mencoba mencari pertukaran. Pride of Ice udah nggak ada. Dilindungi dengan Cyclone Eye membuat masih aman sebenarnya. Tapi Aran menggocek dengan Guiding Wind yang dibuka oleh Widi di waktu yang bersamaan dengan turtle yang kedua. Oh, Favian bakal coba untuk ditabrak lagi dengan Shadow Kill-nya. Dan bahkan Spirit of Alpha membuat dirinya pun selamat atas kejaran yang dilakukan oleh Cema. Dan bahkan Cema harus cemas kali ini dikejar sudah oleh Aran. Balasan yang begitu mengerikan dilakukan oleh tim Liquid ID. Sehingga kali ini buying time yang dilakukan di belakang Aran. Arannya pun tidak tumbang. Dijemput lagi dengan Widi. Sebuah harmonisasi yang begitu luar biasa. Favian yang gak pulang dia dapetin turtle. Dan bahkan masih ingin lebih lagi membuat dari seorang Krainya pun tidak berkutik sama sekali. Wow, itu tutor Lukas yang sangat baik sekali dari Aran. Dan dia bener-bener ngejalanin semua misi sebagai seorang explorer dengan sangat-sangat luar biasa ya. Nge-backup di bagian belakang dan bahkan membuat Cema yang udah gak punya Shadow Kill dan juga Cloud Shadow-nya udah gak bisa escape lagi. Beserta dengan Kray yang tadi juga sempat kehilangan satu Pride of Ice, membuat keuntungan berlipat ganda dari Liquid ID. Ini satisfying banget ya. Kayak eyegasm gitu loh, kayak semua yang dilakukan tuh begitu sinkron. Iya, dan connect semuanya gitu ya. Dan ternyata dari badangnya fokusnya ke Thunderbelt ya, sebagai item pertama nih. Berarti harusnya semi untuk ATM dari segi item yang dibuild untuk badangnya nanti. Yap. Sky Piercers menjadi pilihan juga untuk Cema setelah ada Fury Hammer yang menjadi modal penetration pertama dulu ya. Iya. Dan apakah Sky Piercers-nya akan efektif? Karena dalam keadaan under kayak gini tadi nyari point kill juga agak lumayan susah ya. Iya. Kayak Spirit of Alpha coba untuk dihindari juga. Dan sekarang 3000 gold yang terpaut tim Liquid ID membuat akhirnya dari tim Flash Cambodia pun ya nggak banyak dilakukan dan pencurian gagal dilakukan. Purple buff masih bisa disecure di tangan dari Cema. Iya, mungkin pilihan item dari ATM yang tadi sempat kita bahas adalah Thunderbelt. Dan itu sebenarnya bersinergi banget ya dengan skill shot yang dia miliki. Karena kan basic dari skill dia kan ini basic attack kan. Setidaknya itu bisa nge-trigger juga pasif dari Thunderbelt-nya yang ngebuat ya dia bisa gitu untuk ngumpulin stack dari Thunderbelt-nya itu sendiri. Dan kalau kita lihat memang di menit yang ke-6 ini berbeda dengan game pertama tadi yang benar-benar didominasi oleh Liquid ID. Sekarang mereka juga harus bermain jauh lebih aman nih. Karena memang perbedaannya nggak terlalu jauh, di angka 2.900 gold aja. Bakal coba untuk ada team fight lagi. Inisiasi yang dilakukan Eternal Guard yang begitu on point menuju ke arah dua orang sekaligus di mana ATM dan juga Ting yang berhasil dihilangkan. Dan bahkan Krainya pun hilang, double kill. Diamankan di tangan dari Favian, ditabrak lagi dengan Circling Eagle, dijemput dengan Guiding Wind, tapi Aunzo masih bisa flicker untuk ke belakang. Spiro Alpha, triple kill dari Favian yang begitu mengacak-ngacak walaupun Widi harus menjadi pertukaran nyawa. Tapi satu pergerakan yang begitu luar biasa dipertunjukkan kembali oleh tim Liquid ID. Masalahnya targetnya adalah Aunzozo. Udah ngeluarin flicker, dia masih nggak bisa escape dari satu Spiro of Alpha yang dibuka oleh Favian. Dan itu targeting yang sangat mahal karena sekarang kondisinya udah berbeda semakin jauh lagi antara kedua belah gold laner. Iron yang masih aman banget dengan 7 menit game berjalan, 5.000 gold lead dipegang juga oleh Liquid ID. Menandakan bahwa ini akan semakin game yang cepat dipegang oleh Liquid ID. Di menit 10 nanti mereka udah bakal leading jauh banget sih harusnya dari tim Flash Kamboja. Ya tapi ini nggak yang sejauh di game pertama tadi ya. Kayak tadi menit ke-7 base turret udah ke-trigger. Betul. Pasifnya satu tadi di arah top. Dan sekarang masih di menit yang ke-7 juga. Tapi dominasi kembali dipertunjukkan. Bagaimana ATM kali ini harus mundur terlebih dahulu. Frigid Glacier telah di-pop up tapi ATM harus tumbang begitu saja. Favian yang terjebak, Spiro Alpha menuju ke arah satu pemain di sana di mana T-nya pun harus hilang. Megakill diamankan dan bahkan kali ini Aran mengacak-ngacak. Tapi dibalaskan pula oleh tim Liquid ID dengan begitu mengerikan, menyisakan Aunzozo sendirian. Wow, itu timing yang begitu baik dari 3 player Liquid ID. Karena memang semuanya bersinergi di sana. Mereka semua tahu targetingnya ke arah siapa, terutama untuk Aran yang tadi megangin 2 player di bagian belakang. Dengan Unleash the Beast, gak ada yang bisa escape lagi. Semuanya dipegangin dengan Flash, Hope, dan juga satu Shockwave Blast yang memang menutup pergerakan dari member-member tim Flash Kamboja. Sekarang ini cukup berbahaya untuk tim Flash karena Liquid ID udah semakin siap lagi untuk di Lord yang pertama yang akan hadir di 36 detik yang akan datang. Yap, ini nggak bisa sih nyangkut dari Quad Shadow-nya, Shadow Kill ke arah Widi kayaknya bakal susah banget.
Dan dalam keadaan defense terlebih dahulu, tim Flash Kambodia hanya bisa melihat dari kejauhan, merelakan adanya invade dari jungle-jungle yang bisa dilakukan oleh tim Liquid ID. Inner turret sudah mulai dihancurkan pula. Tapi sambil menunggu ke arah Lord yang akan segera muncul, Fabiana sudah mulai masuk. Ternyata tidak ada jemputan yang bisa dilakukan. Frigate Glacier telah dibuka dari Iron Shiki. Begitupun dengan Fabian berhasil dihilangkan. Double kill diamankan oleh Aonzo. Dan bahkan 3 pemain dari tim Liquid ID harus hilang karena triple kill diamankan oleh Aonzo. Wah, lagi-lagi ya. Yang bisa membuat Fabian down adalah Fabian sendiri. Karena tadi timing yang kurang tepat dia lakukan ketika Sphere of Alpha yang dia buka masuk ke dalam. Ini masalahnya bertepatan dengan Lord pertama yang muncul. Sekarang bisa loh untuk Lord pertamanya dipegang kendali oleh tim Flash karena mereka hanya kehilangan cemas saja. Tapi nggak usah khawatir, Liquid ID mereka udah mulai hadir kembali. Masalahnya bisa nggak nih defense di area outer turret mid lane-nya terkena. Satu kombinasi skill dari ATM membuat Aran juga harus bermain jauh lebih hati-hati lagi. Oh, tapi tim Flash gak bisa dapetin apa-apa sih. Mereka mau coba untuk tabrak outer middle turret. Thanks to Eternal's Guard juga yang tadi ngebuat akhirnya dari tim Flash harus mundur terlebih dahulu. Sembari menunggu Iron Shiki dan Fabiana spawn kembali. Iya. Dan akhirnya untuk adanya team fight nanti di area Lord, mereka kedua belah tim sudah siap dengan kelima pemainnya masing-masing. Oke, masih mencoba untuk tarik ulur dulu ya. Ini setup sebenarnya udah jauh lebih baik dipegang oleh Liquid ID karena Widi memegangi semak L-nya. Sementara Aran juga udah bersiap dengan Alice the Beast menginisiasikan ke arah Cemah. Target utama yang mereka tuju. Frigate Glacier diaktifkan. Lord dipegang oleh Fabian. Tapi kali ini Cemah masih sempat untuk shadow kill. ATM down. Dan ada pertukaran kah? Masih belum ada. Justru malah 2 member dari tim Flash Kamboja yang tereliminasi. Alright. Menjadi keuntungan berlipat ganda untuk tim Liquid ID. Mereka dapetin Lord, mereka dapetin ATM dan juga Cemah. Walaupun nantinya Lord yang akan muncul di detik 40, ini Cemah dan juga ATM harusnya udah spawn lagi untuk bisa menambahkan power defensif dari tim Flash. Namun apakah mampu dengan, ya bisa dikatakan high ground-nya cukup terbatas ya untuk tim Flash Kambodia. Walaupun ya sebenarnya kita ngelihat dari Lord-nya pun masih Lord yang pertama, yang belum ada power charge-nya. Tapi seenggaknya ini YHSKL yang akan bisa memberikan sedikit perimeter agar tidak ada yang menyentuh ke arah Lord-nya dengan secara langsung. Iya, masalah tadi kalau kita lihat pembagian tugas itu bagus banget sih. Terutama 2 melawan 5 tadi di area Purple Buff. Itu benar-benar timing tepat banget dari guiding win-nya Widi dan juga Aran yang tahu kalkulasi damage yang dia terima. Sekarang udah ada Lord yang bergerak ke arah bagian tengah. Follow up dari Stalking Eagle juga dipersiapkan dengan 1 Sphere of Alpha. 3 member di sana. Blazing Duet. Iron Shiki langsung menusuk lini belakang. 2 member down dari tim Flash Kamboja. Bahkan shadow kill yang dikeluarkan gak mampu untuk menumbangkan 1 player pun dari Liquid ID. Dan sekarang Wave Minion selanjutnya sudah mulai hadir. Oke, Wave Minion yang akan menghantarkan 1 buah outer, inner, dan base turret yang berhasil untuk dihancurkan di arah tengah. Berfokus kembali untuk mundur dari tim Liquid ID. Mereka nggak punya lagi Wave Minion secara langsung. Mereka akan menunggu di atas dan bawahnya terlebih dahulu. Ini sebenarnya bakal cukup sulit ditampung ya, karena memang hanya bertiga saja dan udah nggak ada pasif dari base turret di top lane sana. 2 base didapatkan dan Liquid ID mereka nggak puas loh, mereka mau coba base turret ketiga. Mereka mau melucuti semuanya ya, tapi lagi-lagi Circling Eagle sangat-sangat mengganggu, memberikan adanya distraksi dan juga bahkan kali ini damage dari Iron Shiki yang begitu mengerikan. Killing spree diamankan, Blazing Duet ke arah belakang dan bahkan Cemah masih bisa mengeluarkan 1 buah shadow killnya, namun Aran ditemukan tidak bernyawa, tapi fokus dari Iron Shiki ke arah base-nya dan 2-0 diamankan oleh tim Liquid ID. Kembali menunjukkan dominasi mereka di game yang kedua. The Cavalry, Liquid ID menunjukkan bahwa inilah sang juara MPL Indonesia season ke-14 dan Fabian Acu yang kembali sulap. Bisa sulap ya, langsung hilang tuh ya. Tadi ada loh, aku ngelihat tadi ada Fabian loh. Tiba-tiba hilang loh. Lah iya. Kemana dia? Kemana dia? Padahal tadi ada di depan kamera, tiba-tiba bisa menghilang dari kamera. Enemy missing. Enemy missing. Keren banget. Keren banget ya, itu ada lagi ya, muncul dari samping ya. Selain bisa savage, bisa jungler sulap, muda ini bisa sulap. Benar. Nanti kita kasih headline kayak gitu ya. Boleh. Tapi untuk Itemizations di game kedua memang ini bisa dibilang ya berbeda dengan game pertama yang sangat-sangat didominasi oleh Liquid ID ya. Karena mereka juga membawa hero-hero yang masih membutuhkan farming, terutama untuk Cloud dari Iron Shiki. Yang kita lihat juga dia baru mulai join ketika selesai di turtle kedua tadi kan. Beberapa kali sudah mulai muncul, tapi pada akhirnya dia baru join banget ketika menit kedua.